Salah satu sumber kekecewaan kita dalam hidup adalah ketika kita over expectations, berharap terlalu berlebihan kepada manusia. Manusia itu penuh dengan kekurangan, saudaraku, penuh kelemahan. Manusia itu banyak sekali yang dia tidak mampu lakukan. Bahkan untuk mengurus dirinya sendiri, tidak jarang kita gagal sebagai manusia. Apalagi memberikan perhatian dan kasih kepada orang lain. Tuhanlah, Yesus Kristuslah satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan saudara, karena kasih-Nya selalu ada bagi kita. Di dalam Yeremia 31 ayat 3, firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ini yang tidak mengecewakan, saudaraku. Saya ingin saudara mengerti 4 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kasih yang kekal. Kekal berarti dalam segala keadaan. Kekal berarti sekarang sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Takarannya tetap sama, kualitasnya tetap sama. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Nah, yang kedua, sering sekali saudara punya kesimpulan bahwa hubungan darah itu seolah-olah menjadi jaminan bahwa kita akan saling mengasihi apapun yang terjadi. Saya mengatakan di banyak keluarga hal itu terjadi, tapi tidak di semua keluarga. Bahkan sebaliknya, sering sekali justru keluarga itu pula yang membuat kita pada akhirnya kecewa. Keluarga itu pula yang pada akhirnya membuat kita merasa dirugikan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara, jangan berharap banyak, jangan terlalu mengambil kesimpulan, kan saya anaknya, kan saya bapaknya, mengapa tidak dikasihinya, mengapa tidak disayanginya. Jangan, saudaraku, saudara akan kecewa. Ingat poin yang pertama tadi, hanya Yesus yang sanggup memberikan kasih yang kekal. Oleh sebab itu banyak sekali orang kecewa. Lah, kan saya ini anaknya, kan saya ini sudah seperti anaknya, kan saya ini orang tuanya, kan saya ini pendetanya, kan saya ini anak rohaninya. Jangan. Saudara akan kecewa kalau cara berpikir seperti itu. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Hubungan darah tidak mampu menjamin. Lihat Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahmu dan ibumu, di sini dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, kata Daud, namun Tuhan menyambut aku. Daud sudah punya pengalaman. Dia ditolak saudara-saudaranya, ditolak oleh rajanya, tidak diperhatikan oleh orang tuanya dalam masa kesukaran. Dia menghadapinya sendiri. Tapi dia tahu Tuhan menyertai. Betapa perihnya hati ini, saudaraku, ketika dalam kesulitan, orang yang tadinya saudara pikir adalah orang yang paling mengasihi saudara, tidak mengasihi saudara. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Hubungan darah tidak selalu menjamin. Jangan terlalu berharap pada manusia. Sebab sekalipun mereka orang tua kita, sekalipun mereka gembala kita, bapak rohani kita, ibu rohani kita, kakak rohani kita, mereka tetaplah manusia. Sekalipun mereka anak kita yang adalah jenderal, yang adalah direktur, yang adalah kepala ini, kepala itu, mereka tetap manusia. Dan yang ketiga, saudaraku, Yesus adalah sahabat yang melebihi saudara pada masa kesesakan. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam masa kesukaran. Seorang sahabat. Dan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku.
dia memberikan dirinya. Sahabat di dunia ini, saudaraku, mungkin ada seperti ini. Kalau dia benar-benar sahabat. Tapi kalau saudara kecewa dalam pertemanan, ternyata tidak seperti ayat firman Tuhan ini. Ingat, selain mereka, ada seseorang yang sudah memberikan dirinya menjadi sahabat saudara. Namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Dia itu adalah sahabat yang melebihi saudara. Dan yang keempat, saudaraku, teladani Yesus. Kalau engkau belum mendapatkan kasih dari orang lain, seperti yang kau harapkan, jangan itu menghentikanmu untuk belajar mengasihi. Karena ada model yang lain, ada contoh yang lain, ada teladan yang lain, yaitu Yesus Kristus. Kita memang tidak bisa dipuaskan, kita memang tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh ketika kita hanya melihat manusia dalam mengasihi sesama. Kita sesungguhnya tidak tahu bagaimana mengasihi. Tuhanlah yang mengajari kita. Teladani Yesus. Yesus sering loh kita kecewakan. Dia sudah mengasihi kita dengan sedemikian rupa, tapi kita gagal mengasihi dia. Adakah dia berhenti mengasihi? Tidak. Kalau engkau sekarang tidak menemukan kasih yang abadi, kasih yang kekal, selain dari dalam Yesus, teladani Yesus, supaya kelak engkau mampu memberikannya kepada sesama. Kalau engkau selama ini gagal mengandalkan hubungan darah dalam hal mengasihi, teladani Yesus. Ketika semua orang lain pergi, dia tetap ada. Dan yang ketiga, kalau engkau selama ini kecewa dengan sahabatmu dalam mengasihi engkau, teladani Yesus yang adalah sahabatmu yang sejati. Tetap mengasihi dengan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.